Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Anda masih di News TV Online, Channel Timur Terpercaya. Kali ini bersama saya Suryo Prawira di program Lensa Kita. Dan pada malam hari ini kita ingin berbincang-bincang asik nih dengan salah satu narasumber kita yang sangat luar biasa, seorang wartawan yang udah mulai membulatkan niatnya ya untuk bertarung di kancah pemilihan umum legislatif tahun 2024. Dan sudah hadir bersama saya di studio ada Muhammad Said Marsyaoli. Selamat malam, Malam, Bung It. malam. Baik, Assalamualaikum. gimana kabarnya Bung It? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana nih tadi perjalanannya yang sangat panjang ya dari Tidore ke Ternate? Siap. Ya ini cukup ini juga ya agak sedikit ini karena satu sisi, Cuaca pertama gimana cuaca? ya cuaca alhamdulillah Walaupun tadi sempat hujan tadi ya di iya luar ya? betul ya. Yang pertama terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya yang satu sisi juga saya sangat berterima kasih ya bisa hadir di sini, karena satu sisi ini kali pertama ya, Benar perdana ya benar. Pak, saya diundang ke sini nih. Sebenarnya juga rasa gugup juga sih, cuman ya itu kita memberanikan diri untuk menyampaikan karena satu sisi juga kita harus berani, dan ini juga langkah-langkah untuk maju ke calon nantinya Baik, pastinya, siap. baik, luar biasa. Baik, pemirsa, sekedar informasi ya, saya akan membacakan background atau latar belakang dari, Muhammad Syahid Marsauli ini atau Ya, Bung It ya. Beliau ini adalah sebagai wartawan ya, wartawan di media berita investigasi nasional dan, sebagai ketua pemuda Persatuan Wilayah, Maluku Utara untuk Partai P3 dan juga sekaligus sebagai pemilik kafe Teras Bacarita. Nah, siap. buat teman-teman yang ada di Tidore, ini dia pemiliknya nih. Siap. Oke, baik. Bung It. Nah, kalau misalnya kita lihat nih kan informasi yang beredar kan Bung It ini, mengawali karirnya sebagai seorang wartawan, benar kan? Ya, Nah, sejak kapan tuh, berkecimpung di dunia, jurnalis? iya, terima kasih Pak. Ini yang ini saya perlu sampaikan sedikit sebelum masuk ke jurnalis ini juga, itu dari 2017, 2018. Tapi sebelum itu, wah banyak kisah yang Perjalanannya perjalanan panjang. panjang ya masuk ke jurnalis. Satu sisi yang pertama, mohon maaf saya bisa ceritakan sedikit? Bisa, Ya boleh. boleh ya. Yang pertama fokus ke, eee, masa lalu saya dan di mana profesi yang menggeluti, jurnalis ini sebelumnya saya juga sejak dulu bawa speed juga, Baik. bawa speed, dari SD sampai ini bawa speed, terus ojek, habis itu honor juga di Pemkot Ternate, honor, ya jadi sespri di salah satu, kepala dinas yang sekarang ini Pak Sami Marsoli, yang beliau adalah sosok guru terbaik juga, alhamdulillah yang membimbing saya, dan ini juga, selalu nasehatin saya. Nah tapi itu kira itu perjalanan 7 tahun berlalu dari 2008 sampai 2012, 13 saya istirahat, dan itu saya langsung lari ke Jakarta, eee, ikut profesi jurnalis ini. Profesi jurnalis di Iya, sana. ikut Digodok merubah, habis-habisan di iya sana ya? betul sekali. Yang ini juga kemarin ikut senior-senior yang lain, ingin merubah nasib, cuman saya kebanyakannya sendiri diam aja di sini, kalau tidak yang kemarin itu kan, pasca ikut gabung dengan mereka, cuma senior-senior di Bandung, Jawa Barat, di bawah asuhan Bapak pengacara Pak Hari Chandra SHMA, beliau juga luar biasa, dan teman-teman yang di kementerian, selalu saya ikut-ikut mereka ke kementerian untuk liputan di sana. Nah, alhamdulillah berbagai pengalaman, saya sampai 3 bulan, saya dilempar ke Maluku Utara, Untuk gitu. bertugas di sini? Iya, betul sekali. Kayak luar biasa, perjalanan yang sangat panjang ya kalau misalnya kita lihat ke belakang gitu. Iya, Dari seorang, seorang yang punya latar belakang keluarga yang serba berkecukupan ya, iya, dan alhamdulillah sampai sekarang dan sampai saat ini Bung Said, mungkin kita sudah bisa melihat, kesuksesan yang iya, diraih oleh Bung Said dalam, dunia jurnalis tentunya gitu. Nah Bung Said, dengar-dengar sih ya Bung Said ini, sempat berinisiasi untuk membuat, komunitas wartawan peduli ya, iya benar ya? betul. Benar, dan sempat Iya, menjalankan, program kemanusiaan iya betul juga itu ya? kemarin, iya betul.
kemarin itu pasca Covid 2019 dan pasca hari-hari besar seperti hari 17 Agustus, HUT Bayangkara, mitra-mitra kerja kita di Maluku Utara. Ya di sini juga, pasca 2019 kemarin saya bagi masker, dari pulau-pulau, dan itu Oke, ada di masjid, di gereja, dan ini juga pangkalan ojek, dan pas itu pandemi sebagainya. Pas kemarin ya? pandemi kemarin saya berperan aktif betul. Ya itu semua dari dukungan juga teman-teman ataupun, mitra-mitra saya. Nah terus yang kedua, ya pembagian sembako dari Daratan Oba Mhm, sampai ke, Weda Halsel, Halteng, Halteng sampai di Gane Timur, dalam sampai ke apa namanya, Saketa dan, Canggu, terus Kepulauan Sali yang sebagian berikut. Itu, baik, bagi sembako, jenis-jenis macam-macam. bagi-bagi sembako di Iya, sana. jadi itu kita hasilnya, uangnya kita dapat dari hasil mitra mereka mengiklan. Nah ini juga saya perlu terima kasih juga nih buat, Iya benar, Bu. mitra-mitra saya yang selama ini mendukung saya full, ya dari, dinas-dinas yang mana mereka selalu membantu saya setiap komunikasi, berita yang saya sampaikan, terus naikin iklan, ya mereka sering kasih. Iya Tentu saja ada hamba-hamba Allah juga, iya. Baik, ya siap. Bung Id, kita punya beberapa foto di sini ya, foto kegiatan, sosial daripada Bung Id di sini, bisa ditampilkan? Nah, ini kegiatan bagi-bagi sembako di mana nih, Bung Id? Oh itu. Nah itu tadi saya bilang, dari perjalanan itu, luar biasa Pak, ini sedih sekali Pak. Baik, Dari Daratan Oba yang saya bilang tadi, yang sudah pernah sampaikan. dari Daratan Oba, Ya Bung Id sampai sama ke, teman-teman iya, wartawan. enggak, itu teman-teman yang ada juga sepupu-sepupu saya yang baru keluar Oke, baik. dari rutan, saya sampaikan mereka, saya ngomong bikin baik-baik, supaya jangan lagi terulang lagi, gabung sama saya kita bikin kemanusiaan. Baik, Karena di sini juga kita harus bisa merubah suasana wawasan pemikiran mereka, iya supaya benar, ke depan generasi kita ini jangan terlalu bergabung yang hal-hal yang aneh-aneh. Makanya iya, kita setiap saya pergi keluar daerah, dalam arti keluar ke Daratan Oba, saya bawa mereka dan saya sering bilang, "Ini kita bawa ini, kita tidak bisa kasih kamu uang apa-apa, tapi bagi hati saja kita datang ini, kasih orang yang tidak mampu, yang saya sudah data kemarin yang mereka nama-namanya sudah ada, yaitu saya langsung kasih ke beberapa yang janda, yatim piatu dan fakir miskin yang ada di daratan Halteng, ini petani, Oba, dan di pulau-pulau yang kemarin." iya, baik, luar biasa sekali di sini bisa melihat bahwa, Bung Id ini mencoba ya untuk memberikan yang terbaik dan juga mencoba untuk, memperlihatkan kepada para generasi-generasi, di Tidore bahwa, kita semestinya mampu untuk lebih banyak melakukan hal-hal positif. Salah satunya adalah dengan, cara, peduli ya, peduli terhadap sesama dan lain sebagainya gitu. Hal-hal yang mungkin banyak anak-anak muda sekarang, melampaui ya hal-hal yang Iya, tidak semestinya dilakukan oleh anak muda, ini dicoba untuk, digerakkan nih ya, digerakin oleh, Bung Id untuk mendorong mereka ya, karena kan sekarang kita mesti banyak-banyak, memberikan dorongan nurani nih betul Bung Id, karena betul. susah juga ya anak-anak muda sekarang untuk, kita mengajarkan dengan cara yang, tidak seperti itu gitu Bung Id. Iya, Baik, Bung Id, luar biasa sekali ya kalau misalnya kita lihat perjalanan, sosial dan juga kemanusiaan daripada Bung Id, ini inisiatif yang sangat luar biasa ya dari seorang, wartawan karena mengingat, mungkin berkaca dari latar belakang beliau iya, dulu ya, sehingga, mendorong hati nurani dia untuk memberikan yang terbaik untuk Maluku Utara tentunya. iya, Nah, kita akan masuk di, pertanyaan yang mungkin paling seru nih Bung Id nih, iya, ya oke, kita udah mulai, masuk lagi nih pertanyaan yang seru ya Bung Id ya. Nah, dengar-dengar sih ya, dapat kabar Bung Id ini bakalan, berkompetisi nanti iya, di ajang pemilihan umum legislatif iya, tahun 2024 gitu. betul sekali. Nah, seberapa yakin nih Bung Id di tahun 2024 nanti? Iya iya, yang pertama terima kasih nih. Nah ini juga, perlu saya sampaikan bahwa kepercayaan diri saya itu
yakin kepada Allah Subhanahu wa taala yang pertama. Yang kedua, banyak yang bilang, karena so yakin itu, orang yang ada duit saja terakan Bener, dapat, tapi karena beranikan diri, karena ada duit kita ada. Itu yang bahasa pertama mereka sampaikan ke saya. Saya bilang sekali lagi, jangan menilai saya dari sisi itunya. Sedangkan saya tidak punya uang saja, saya mati-matian untuk berusaha bagaimana sepertinya untuk membantu masyarakat. Dan ini juga saya maju, ini perlu tahu, setiap ibaratnya orang orang tidore bilang, "Torang keluar perang itu kan setiap perang itu ada peralatan." benar. Maksudnya ada senjata ataupun parang ataupun ini. Nah, sama dengan torang keluar ini juga, ya pastinya ada persiapan, Ada ikhtiar ada lah. ikhtiar lah. Hmm, Kalau terhadap persiapan, biar terasa banyak sama dengan mereka, yang lain-lain yang mau ikut itu, benar. tapi siapa yang juga ada, istilahnya itu. Makanya itu kepercayaan diri Jawa Timur juga, itu salah satunya finansialnya itu seperti itu. Nah, Baik, jadi tapi iya silakan lanjut. ya jadi buat teman-teman yang lain itu tidak usah ragu dengan saya. Karena saya yakin, satu sisi apa yang mereka ceritakan tentang saya di luar sana, itu asumsi mereka terserah. Intinya saya niat baik karena Allah, dan buat teman-teman yang lain yang sudah pernah sampaikan ke saya, ikut saya, itulah yang saya akan berikan, yang Baik. terbaik. Baik, Bung It, satu pertanyaan nih ya, yang harus Bung It jawab untuk kemudian masyarakat juga tahu gitu. Ya. Apa yang kemudian memotivasi ya Bung It untuk, berani maju di ajang kontestasi pemilihan umum legislatif 2024? Ya, itu, simpel saja, saya kebetulan juga belum terjun ke situ, jadi baru kali pertama, tapi saya yakin tidak mau bicara banyak karena takutnya takabur dan Benar, lain-lain. Saya cuma meyakinkan, ini satu sisi dukungan keluarga alhamdulillah, pertama, yang kedua teman-teman jurnalis dan semua, salah satu, pemuda yang berjiwa kemanusiaan. Nah, itu untuk kegiatan sosialnya saya juga itu saya yakin, karena satu sisi masyarakat saat ini kan mereka lihat itu, bukan dari, eee, uangnya, karena kadang-kadang juga punya uang tapi kadang-kadang mereka tidak ikut. benar. Nah, itu kan banyak seperti itu. Nah, tapi kita juga, mereka juga berpikir, anak ini biar begini tapi dia pergaulan ataupun, cara di lingkungan ataupun di teman-teman lain dia bagus." Nah, dia tadi saya bilang tadi, saya belum dapat saja, saya sudah bikin macam model begini, itu modal itu dari segi kurang tadi, modal itu dari modal saya hasil kumpul itu. Terbayangkan saja kalau saya jadi DPRD, insyaallah kalau saya jadi DPRD itu lebih fokus lagi. Itu saya tidak takabur, tapi akan kegiatan itu berjalan terus, insyaallah. Kegiatan yang tadi saya punya, yang fakir yang saya paling paling pertama sekali, anak yatim piatu, fakir miskin, janda, dan orang tua. Karena saya orang tua tidak ada lagi, ibu tidak ada, karena dia selalu bilang ke saya, "Said, kalau ada orang lewat di depan rumah, mau dia jual mbak abang-abang atau apa, dia jual di rumah. Kalau tengah hari tua, belum datang ke sana, minta air, jangan kasih air, ambil makanan, kasih dong makan. Karena itu dong lapar. Dan cuma selak minta air saja." Dari situ saya mulai berpikir, karena ada bukti. Karena buktinya saya panggil makan. Itu saya cerita, mohon maaf. Iya benar. Saya akan cerita yang kemarin-kemarin. Jadi itu. Dari situ saya mulai bermotivasi untuk bantu orang. Itu juga saya punya terasa bercerita yang tadi pernah disinggung tadi. Itu saya pengen Jumat itu selalu kasih makan masyarakat gratis. Dalam arti orang yang sholat di Jumat itu, di turun sholat, makan gratis di situ, di tempat saya. Tapi ya alhamdulillah kemarin juga, karena mohon maaf ada kekurangan-kekurangan, saya macet. Dan saya macet, dan ini juga insyaallah kalau Allah berikan rahmat dan hidayah, angkat saya punya derajat, setiap Jumat saya akan bikin seperti itu. Baik, luar biasa sekali optimis yang diperlihatkan oleh Bung It ya, kemudian, selalu berupaya untuk memberikan yang terbaik ya untuk masyarakat tentunya Bung It ya. Nah pertanyaan mungkin Bung It, apabila kalau misalnya,
ini kan kontestasi yang sangat ketat nih ya di tahun 2024 nanti. Insya Allah kalau misalnya diberikan kesempatan, pasti Bung It akan melaksanakan apa yang udah direncanakan Bung It ya, Iya. dari lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan dari humanity atau kemanusiaan itu Iya, sendiri betul. tentang masyarakat Maluku Utara Iya. gitu Bung It. Nah, kalau misalnya kita lihat nih Bung It ya, kita balik lagi di profesi wartawan nih Bung Iya. It. Wartawan itu kan sekarang kan kepercayaan masyarakat kan tinggi tuh ya kan. Iya. Nah kemudian kalau berbanding terbalik nih Bung It, kalau anggota dewan kan sekarang masyarakat istilahnya minim lah kepercayaan gitu. Kalau misalnya kok kenapa gitu Bung It mau mencalonkan diri sebagai anggota dewan gitu? Oh, Apakah ingin mengubah mindset masyarakat dan lain sebagainya atau iya. gimana? Jadi gini, tadi saya bilang tadi, satu faktor saya ingin membantu masyarakat, Baik, tapi saya terbatas. iya benar-benar. Ya, kalau setidaknya kalau saya dapat rahmat ini dapat ke saya kan lebih leluasa, saya bisa membantu banyak masyarakat gitu. Jadi saya selalu bilang Pak teman-teman, saya kekurangan, coba orang kasih percaya pada saya. Ke depan nanti tolong lihat dari situ, karena orang bisa dilihat orang itu dari orang punya batu loncatan tadi, apa orang punya rahmat yang diberikan. Semakin diberikan kepercayaan, semakin itu orang apa namanya, agak mohon maaf suruh banyak duit, kadang-kadang mereka sombong. Ya, mohon maaf ini saya bicara apa, Oke, tapi kadang-kadang yang kita lihat realita di lapangan ini kan ada yang sudah dapat tapi lewat mobil juga tidak naik. Ya, saya tidak mau seperti itu, kita hindari baik, seperti baik. itu. Terus kedua juga ada yang sudah mendahului kita dalam arti sudah duluan ya. Mereka sudah ada berapa kali duduk, tapi zona-zona yang sudah dikasih kepercayaan mereka tidak pernah turun. Nah, terus janji juga tidak pernah. Saya juga menghindar seperti itu. Tapi mudah-mudahan insya Allah saya tetap menjadi seorang Said, dan saya juga menjadi teman, menjadi sahabat yang baik untuk masyarakat. Apa yang menjadi eh, kekurangan-kekurangan tolong disampaikan. Nanti ke depan apabila saya terpilih, seperti biasa, nomor saya tetap terbuka dengan keluhan kesah untuk masyarakat di Maluku Utara. Mau desa setiap desa, tinggal kasih kabar saja ke saya. Nah, karena sisi kemarin yang waktu saya masih jadi wartawan, banyak yang masuk ke kita. Informasi-informasi saya selalu turun TKP, saya sulit keadaan, saya selalu sampaikan ke ini. Termasuk sekolah-sekolah yang mana yang rusak, saya turun lihat, saya kesana dengan kepala dinas, saya koordinasi. Yang ini alhamdulillah turun dapat bantuan juga. Nah, dari Baik. situ alhamdulillah saya pengen berikan yang terbaik, karena ini juga keterbatasan wartawan juga. Saya pengen lebih naik lagi, yaitu menjadi seorang anggota DPRD dan bisa membantu banyak masyarakat, Baik, luar seperti biasa. itu. Tapi yang lebih luar biasanya lagi ya, Koit sebagai wartawan saat ini nih ya, Iya. masih menjalankan tadi tuh wartawan Iya, peduli dan lain betul, sebagainya gitu. Dengan kegiatan-kegiatan yang lebih mengarah pada sosial gitu betul. kan. Nah, pertanyaannya nih Bung It, kalau misalnya tapi amit-amit nih, tapi Iya. saya yakin Bung It ini salah satu kandidat terkuat di tahun 2024 nanti. Amin, amin, Kalau amin. misalnya belum diberikan kesempatan, apakah program kemanusiaan yang dicanangkan oleh Bung It saat ini tetap terus berjalan atau Oh, gimana? iya. Yang pertama kebetulan juga saya tidak akan mundur, dalam arti meskipun kalau Allah memang ini rencana Allah, kalau Allah kasih takdirnya ke sini angkat derajat saya lewat ini, ya alhamdulillah saya akan berikan yang lebih banyak lagi bantuan-bantuan yang pada masyarakat. Tapi Allah memang rahmat ini belum dapat ke saya, ya saya juga harus terima, karena itu cobaan juga, dalam arti ini untuk koreksi diri kita, mungkin belum. Nah, tapi tetap saya akan jalankan tugas itu. Apalagi saat ini ketua umum kita sebagai Pak sendiri sebagai eh, ini apa, diberi tanggung jawab presiden sebagai penambal kemiskinan dan ini. Nah, siapa tahu dengan adanya ini kita bisa koordinasi dengan Pak Mardiono sebagai ketua umum, supaya bisa melihat lagi orang miskin yang mana, sampaikan ke pusat kan, begitu. Baik, Supaya kita bisa bersinergi terus. Seperti baik. ketua wilayah Pemuda Persatuan kan sering komunikasi, jadi Iya, kita baik, tetap luar biasa sekali Bung It.
Nah, untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif kan butuh partai nih ya. Tadi Betul, Bung It sempat menyebut ketua umum, ketua umum. Nah, ketua umum yang mana nih? siap Partai siap apa nih yang bakalan siap dipakai buat Bung It untuk melaju ke ya. Jadi kancah legislatif? siap. Jadi banyak yang bertanya, kenapa tidak masuk di partai lain selain ini? Saya perlu sampaikan, saya lebih cenderung mengarah ke partai P3. P3. Di mana saya lihat partai ini luar biasa, karena partai tertua, Mhm. terus eh, banyak yang, mohon maaf ini kita garis ke Tidore saja. Ini dulunya peminatnya banyak sekali, Untuk wilayah ke Tidore. Tidore. Terus kenapa sekarang-sekarang sudah tidak ada, tidak ini lagi. Terus kedua, eh, banyak anak-anak yang kenapa tidak masuk di sini gitu loh. Akhirnya kebetulan pas kita di ini masuk, kita diajak tuh. Saya bingung, saya nanya senior saya waktu itu yang masuk sini, namanya Pak Mulyansa. Ya, Pak Mulyansa. Ya, Mulyansa, dan di situ kenalkan saya dengan saya punya Pak Ketum Pemuda Persatuan yang saat ini ya tadi saya belum bilang saya masuk di partai P3. Partai Iya, P3. P3. Baik, luar biasa. Jadi P3 ini jadi idola baru buat saya. Kita hijaukan Maluku Utara nantinya. Baik. Nah, jadi insya Allah dengan adanya P3 saat ini, apalagi nomor 17 ya kan. Nah, ini juga luar biasa. Luas Merdeka dan juga beberapa eh, rasanya mau bangkit aja kita Iya, punya semangatnya itu, semangatnya semangatnya semangat 17 kemerdekaan kemerdekaan ya. nih, 17 Iya, ya, tanggal kemerdekaan betul, Republik betul. Indonesia. Apalagi kemarin kita juga rayakan kita punya hari lahir ke-50. Iya, benar benar. Jadi buat semua pengurus yang ada di Maluku Utara, buat jaringan Pemuda Persatuan dan pengurus DPW, DPC dan semua yang ada di Maluku Utara, khususnya di kabupaten kota juga tetap semangat karena P3 ini luar biasa. Saya sangat akui dan saya yakin karena Allah, insya Allah Partai Kabah kita kembali ke jalan yang benar dan kita akan meraih kemenangan nanti di 2024, yaitu generasi-generasi muda akan bangkit semuanya dan akan memberikan yang terbaik buat partai ini. Amin, insya Allah. Insya Allah, saya yakin itu. Insya Allah. Nah, Bung It, nah luar biasa menarik sekali nih Bung It. Untuk bertarung di kontestasi pemilihan umum legislatif 2024 kan kita tahu sendiri tidak gampang ya, karena banyak sekali figur-figur yang Betul. akan bertarung juga bersama-sama dengan Koit nanti untuk Siap. Dapil 3 ya. Siap. Nanti rencananya untuk Dapil 3 ya. Iya, dapat Untuk tiga. wilayah Tidore, Halteng. Halteng dan juga Haltim. Iya. nih. Nah, bagaimana strategi yang akan disiapkan oleh Bung It untuk menghadapi kontestasi tersebut? Oh iya, siap. Saya lebih cenderung ke strategi senyap. Baik. Kayak Karena gimana kita tuh? wartawan kita lebih tahu pemahaman nilai politik lapangan. Wah, Terus kedua, kita nggak saat ini tidak mau langsung ke depan sini, tapi pastinya kita punya strategi-strategi yang luar biasa sudah disiapkan. Ya, jadi pasca ini sudah mulai 40% buat saya sendiri pribadi. Kemarin saya sudah tour ke beberapa lokasi zona pemilihan saya dan alhamdulillah di sana didukung full dari teman-teman Sarani dan teman-teman yang ada di Daratan Merah, yaitu teman-teman duduk nongkrong di Leger dan teman-teman yang speed, teman-teman yang teman sekolah dulu, ya kan, mereka pasti dukungan full ya untuk saya. Jadi saya yakin karena satu sisi hal-hal yang seperti ini kita sudah lebih banyak. benar. Ada yang mohon maaf politik itu kadang-kadang di depan manis tapi di belakang juga pahit, tapi kita harus positif aja lah, pikiran yang baik aja supaya mereka, kita yakin karena satu sisi apa yang mereka berikan kepada kita yang tidak baik itu juga akan karma. Suatu saat akan mereka akan juga dapat hal yang sama. Tapi insya Allah dengan adanya kita datang ke mereka baik-baik, terus sampaikan kita punya ini, karena bicara ini bicara realitas saja. Karena sudah terjadi hal yang kemarin banyak yang bicara manis tapi di belakangnya sama nol juga. Apakah kalian sama mau seperti itu lagi? Benar benar benar. Jadi intinya satu ini, kalau mau lihat saya yang lebih baik lagi, kasih peluang satu kali dengan saya. Kasih peluang ke saya, supaya saya bisa berikan, nanti kan tunjukkan. Kalau saya juga seperti ini, apa yang saya bicarain terang omong kosong, begitu. Saya ingin memberikan yang terbaik buat semua masyarakat yang ada di Maluku Utara, khususnya di generasi muda. Insya Allah kita akan pasti bisa.
Baik, luar biasa. Dengan niat yang baik ya, dengan Insyaallah. optimis yang kuat juga, Amin amin ya. kemudian dengan strategi senyapnya, semoga ya kita doakan semoga Bung It mampu memberikan yang terbaik lah Siap. ya untuk kontestasi dan juga ketika diberikan kesempatan mampu memberikan yang terbaik untuk seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Maluku Utara tentunya ya, terkhusus untuk wilayah Dapil ya. Siap. Nah, terakhir nih Bung It ya, apa harapan Bung It ke depannya nih untuk Maluku Utara? Oh siap. Saya sendiri sih pengen masyarakat damai, ingin membantu masyarakat dan semua yang ada di sini jangan ada perpecahan, jangan ada masalah politik, lalu hubungan keluarganya kita tidak bagus istilahnya, renggang cuma gara-gara politik. Siapapun pilihannya, yang ini kita tidak bisa paksa orang. Tinggal biarkan mereka lihat sendiri. Biar mereka lihat sendiri siapa yang nanti mereka pilih. Ya kan? Sekarang kan banyak tekanan-tekanan. Benar. Tidak perlu tekanan-tekanan. Dan Maluku Utara itu butuh generasi muda yang berkualitas. Tidak banyak omong kosong. Mereka lebih baik lihat tapi bekerja. Seperti itu. Kalau banyak bicara, orang bisa banyak bicara. Tapi kerjaan lapangan nol besar. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya ke depan nanti, kalau misalnya saya terpilih, saya akan lakukan yang terbaik lah untuk masyarakat. Karena ini mereka punya suara sudah kasih ke saya, ya kan, tanggung jawab juga kita nih. Benar. Ini dosa besar kalau kita tidak jalankan itu. Amanah. Amanah, betul, jangan disebut amanah tadi. Makanya saya bilang, kalau rezeki didapat ke saya alamat di Tidorerum. Apabila saya tidak bisa memberikan hak yang sudah disampaikan ke saya, silakan datang ke tempat saya dan lempar saja tempat saya itu. Kalau memang kejadiannya tidak seperti itu. Tapi saya insya Allah, saya yakin. Saya sudah bilang teman-teman saya bercanda, saya bilang, kalau saya terdapat, saya tempat turun, pelabuhan turun saja ke situ. Silakan lempar saya kafe saya atau apa. Tapi insya Allah, saya bilang tadi tuh, ini bicara realita. Saya canda-canda mereka, tapi ini bicara pukulan buat mereka. Makanya buat mereka. Seperti itu. Baik. Baik, luar Jadi biasa ini, sekali. ya. Baik, luar biasa sekali Ya. Bung It atas semangatnya ya. Ya. Nah, kita butuh figur-figur yang semangat ya, yang kemudian juga lebih mengedepankan kepentingan rakyat juga tentunya ya. Karena tugas DPR kita tahu sangat berat ya. Mereka mewakili apa yang menjadi aspirasi daripada masyarakat ya. Siap. Karena ini juga menjadi amanah sekaligus tanggung jawab besar kepada siapa nanti yang akan terpilih sebagai anggota legislatif untuk wilayah Dapil 3 nanti Bung It. Terima kasih banyak Bung It atas waktunya. Sukses selalu ya. Kita doakan semoga kedepannya tetap sukses. Amin, amin ya Kemudian Allah. Amin. sukses juga untuk pertarungan di kancah Siap. calon legislatif ya Siap. tahun 2024 nanti. Dan terima kasih banyak nih sudah berkenan hadir di studio kami. Baik pemirsa, demikianlah bincang kami dengan Bung It ya pada malam hari ini. Semoga pembahasan kita pada malam hari ini dapat memberikan pencerahan dan juga manfaat buat pemirsa dimanapun Anda berada. Saya Surya Prawira pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap bersama kami di News TV Online, channel Timur Terpercaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.